Kaum muslimin banyak yang meninggal, banyak yang tertusuk. Makanya sampai namanya dibilang taman kematian, saking banyak yang meninggal. Khalid ibnul Walid pada saat melihat keadaan makin parah menengok ke arah Bara' bin Malik. Lalu mengatakan, ilaihim ya fatal ansar. Kepadamu wahai pemuda dari kaum Ansor, kuatkan para sahabat yang lainnya, pemuda Ansor. Maka datang dia jalan ke kaumnya, kaum Ansor, dan mengatakan berceramah, ya ma'syaral Ansor, la yufakkiranna ahadun minkum birruju' ilal Madinah. Wahai orang Ansor, jangan dari diri kalian, salah satu dari kalian berpikir untuk kembali ke kota Madinah. Sesungguhnya fala Madinah lakum ba'dal yawm, enggak ada lagi kota Madinah untuk kalian setelah hari ini. Wa innama huwallahu wahdah tsummal jannah. Sesungguhnya yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan surga. Selain itu enggak ada yang kita tuju. Yang kita tuju cuma Allah, kematian, syahid atau surga. Tsumma hamala 'alal musyrikin wa hamalu ma'ah. Dia pun melawan kaum musyrikin dan juga mulai memotong daripada barisan-barisan terbunuh dari kaum musyrikin, dan mulai goyah daripada kaum musyrikin, mulai terlihat kekalahan gara-gara semangat yang datang dari kaum muslimin setelah mendengar ceramah Bara' bin Malik. Sampai di suatu tempat yang dinamakan Hadiqatul Maut, taman kematian dibilangnya tempat tersebut. Sebab kenapa dinamakan Hadiqatul Maut? Sebab saking banyaknya orang-orang yang terbunuh di tempat tersebut, di hari tersebut, di perang tersebut. Sampai dinamakan tempat tersebut Hadiqatul Maut, taman orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati kebanyakan di taman tersebut. Apa itu Hadiqatul Maut? Itu dikatakan, itu taman tersebut ditutupin, dikelilingin oleh tembok yang tinggi, gak bisa dipanjat. Maka Musailamah masuk dengan ribuan pasukannya, masuk ke dalam benteng tersebut dan dikunci pintunya. Muslimin gak bisa masuk ke situ. Wa tahassanu bi'ali judranih, dan mereka berkumpul untuk menjaga diri dengan memakai daripada tembok-tembok yang tinggi tersebut. Dipakai. Mereka ngumpet di baliknya, nggak bisa kaum muslimin nggak bisa nyerang, mereka berlindung, memanfaatkan daripada tempat tersebut. Dan mereka mulai melempar, waja'alu yumattirunal muslimin binibalihim, dan mereka menyerang kaum muslimin dari atas, dilemparin, ditimpukin, dipanah, dipedang, apapun yang ada diserang kaum muslimin dari dalam bagian tembok tersebut, dari atas bagian tembok tersebut. Maka kaum muslimin banyak yang meninggal, banyak yang tertusuk. Makanya sampai namanya dibilang taman kematian, saking banyak yang meninggal. Maka dikatakan maju ini Bara' bin Malik, sahabat kita ini maju dan mengatakan, ya gom wahai kaum, du'uni 'ala turus, taruh aku di mana? Di atas daripada tameng kalian. Itu ada tameng besar, taruh aku di situ. Dan juga warfa'u turus 'ala rimah tsumma ghdifuni ilal hadiqa gariban min babiha. Lalu lempar itu turus itu lempar daripada tameng tersebut dengan apa? Dengan alat pelempar. Ada alat pelempar batu zaman dulu. Lempar, taruh aku di situ, dan lempar itu kemana? Lempar ke arah daripada taman kematian tersebut, ke bagian pintu. Lihat bagian pintu depan, lempar aku ke dalam bagian pintu tersebut. Sebab kalau aku telah terlempar masuk, mungkin aku mati syahid atau aku hidup dan membukakan pintu untuk kalian. Maka ini adalah keberanian yang besar. Sahabat pun terkaget. Ini namanya mencari kematian. Dia naik ke atas itu, dilempar, kemana dilempar? Ke atas daripada benteng musuh yang di dalamnya ribuan musuh. Untuk apa? Untuk membuka pintu tersebut supaya kaum muslimin bisa masuk. Dan dia mempunyai badan yang tinggi dan enggak terlalu besar. Maka dilakukan hal tersebut, dilempar ke Hadiqatul Maut yang di dalamnya ada Musailamah dan 10.000 atau ribuan kaumnya. Maka dia turun seperti turunnya petir yang turun dari langit. Yaitu dengan cepat, dengan marah, dengan sadis. Dia pun mulai berperang
di dalam benteng di bagian pintu depan. Dan tidaklah dia terus membunuh dan juga menghentakkan pedangnya melawan musuh sampai sekitar meninggal. Daripada 10 orang yang menjaga pintu, 10 orang di depan pintu semuanya terbunuh karena kemarahan daripada Bara' bin Malik. Dan keadaan dirinya itu dikatakan itu ada sekitar 80 lebih daripada luka yang ada di tubuh Bara' bin Malik, baik luka karena kena panah ataupun pedang ataupun luka apapun, itu sekitar 80 lebih luka. Maka setelah dia masuk dan membunuh penjaga gerbangnya, itu terbuka pintu tersebut. Dan juga setelah terbuka, masuk kaum muslimin dengan rombongan yang sangat besar dan membunuh orang-orang yang ada di dalam daripada benteng tersebut. Dan kurang lebih yang meninggal di dalam benteng tersebut dari kaum musyrikin itu 20.000 orang yang meninggal, belum yang ditahan ataupun yang tertangkap atau yang kabur. Yang meninggal 20.000 orang. Wa wasalu ila Musailamah fa ardauhu sari'a, dan mereka pun sampai ke Musailamah kadzab dan terbunuh Musailamah setelah terbukanya pintu tersebut. Maka dibawa ini Bara' bin Malik pulang. Pada saat pulang setelah kemenangan, sebab kemenangan karena Bara' bin Malik, pulang dalam keadaan udah banyak luka, lagi diobatin di jalan. Dan sekitar 1 bulan Khalid bin Walid mengobati daripada ini Bara' bin Malik dengan obat-obatan. Dia enggak meninggal, masih sembuh. Maka dia sedih gara-gara enggak mendapatkan daripada kematian syahid yang dia dambakan, yang dia tunggu-tunggu enggak didapatkan. Dia luka berbulan-bulan, dia berobat, diobatin, tapi enggak mendapatkan tujuan dia dari kematian syahid tersebut. Dan mulai dia hadir meneruskan daripada perjuangan, hadir peperangan satu demi satu. Bahkan dia hadir peperangan pada saat melawan Tustur, daripada saat melawan kaum Faris, daripada kaum Persia. Dan salah satunya juga sama, kurang lebih perangnya seperti itu. Itu di zaman kaum Persia, mereka juga melawan kaum muslimin dengan mempunyai benteng, ditutup dengan benteng. Dan udah kelamaan bentengnya nggak keluar. Mereka melakukan hal yang sama, yaitu dengan melempar dari benteng untuk melawan kaum muslimin, menyerang dari atas benteng. Sampai melempar api bahkan. Sampai kaum muslimin udah makin parah lagi di peperangan melawan Persia. Maka dia melaksanakan hal yang sama. Dia bilang juga, ya udah lakukan hal yang sama. Ya melempar saya ke benteng, saya juga udah pengen mati, lempar aja dan saya membukakan pintu tersebut. Sampai itu ada namanya kallab. Apa itu kallab? Itu besi yang panas. Besi yang panas yang ujungnya tajam. Dilemparin dari atas benteng. Untuk ditarik untuk mengoyak kaum muslimin. Dirantai itu, kallabnya itu, besi panasnya itu dirantai. Pas dia mau naik ke benteng tersebut, itu kebetulan dia punya kallab itu terjatuh, terlempar ke saudaranya, yaitu Anas bin Malik. Ini Bara' saudara Anas bin Malik, terkena saudaranya. Maka dia ngelihat saudaranya terkena kallab tersebut, besi panas tersebut nyangkut di tangannya dan dikoyak. Dia pun lompat turun membantu saudaranya. Dipegang itu rantai tersebut dan disembuhin, dikeluarin itu besi yang nyangkut. Sampai tangannya aja terbakar sampai keluar asap saking panas. Padahal dia cuma ngelepas sebentar. Itu tangannya kepanasan dan sampai berasap saking panasnya besi yang dia pegang tersebut. Dan dia pun menolong saudaranya dan terjatuh. Pada saat udah ketolong saudaranya, dia pun terjatuh di muka bumi dalam keadaan tangannya itu udah tulang semua. Dagingnya udah habis karena panas besi yang dipegang. Maka Bara' bin Malik pun meminta kepada Allah untuk diberikan kematian syahid dalam keadaan tersebut, di dalam peperangan tersebut. Maka Allah kabulkan doanya dan dia pun meninggal di dalam keadaan syahid di peperangan tersebut. Nadharallahu wajhal Bara' bin Malik fil jannah wa agarra 'ainahu bi sahbati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam wa radiya anhu wa ardah. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا